Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Dovalevi dengan 062 dari Sekolah Vokasi Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Di sini saya akan membahas tentang arsitektur keluaran dari analog pada microcontroller. Kita akan membedah cara kerja sistem konversi DAC dan PWM, serta membandingkan penggunaannya dari tingkat hardware hingga penerapannya pada perangkat fisik. Selanjutnya adalah tantangan arsitektur, yaitu menerjemahkan feeder ke sinyal kontinu atau berkelanjutan. Microcontroller hanya bekerja dengan data diskrit berupa angka 0 dan 1. Sementara itu, alat fisik membutuhkan rentang tegangan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, microcontroller membutuhkan antarmuka khusus yang menghasilkan tegangan analog yang presisi. Lalu di sini ada arsitektur R2R dan tangga resolusi. Sistem DAC menggunakan susunan resistor bernama R2R untuk mengubah bit biner langsung menjadi tegangan analog. Tingkat kehalusan sinyalnya ditentukan oleh resolusi. Semakin tinggi resolusi bitnya, maka semakin halus keluaran tegangan yang dihasilkan dan semakin kecil persentase kesalahannya. Lalu selanjutnya ada PWM, yaitu manipulasi siklus kerja atau duty cycle. Sistem PWM bekerja dengan merekayasa persentase waktu aktif sinyal pada frekuensi yang sangat cepat. PWM tidak mengubah nilai amplitudonya tegangan, melainkan memanipulasi rasio waktu sinyal. Cara ini bertujuan untuk mengatur kisaran daya rata-rata yang dikirimkan secara konstan ke aktuator luar. Lalu transformasi PWM melalui filter RC. Keluaran sinyal PWM murni masih berbentuk gelombang digital. Untuk meratakannya menjadi tegangan analog, sinyal PWM harus dialirkan melalui sirkuit filter low pass RC. Pada sirkuit ini, kapasitor berfungsi untuk menyimpan energi sementara untuk mengubah lonjakan sinyal digital menjadi riak tegangan analog yang mulus. Lalu ada matriks arsitektural dari DAC dan PWM. Pemilihan DAC dan PWM memiliki kelebihan dan kekurangan. DAC memberikan respon tegangan seketika dengan sinyal yang sangat halus, namun kurang efisien untuk daya tinggi, sedangkan PWM sangat efisien untuk menggerakkan beban berdaya besar dan mudah diterapkan di berbagai prosesor. Meskipun memiliki riak sinyal bawaan. Lalu selanjutnya ada arsitektur analog pada SP32. Pada papan SP32 terdapat perangkat keras DAC 8 bit internal di pin 25 dan 26 untuk mencetak tegangan analog secara langsung. SP32 juga memiliki modul perangkat keras bernama LETC yang khusus memproses sinyal PWM secara mandiri agar tidak membebani komputasi prosesor utama. Lalu pada STM32, STM32 memiliki perangkat DAC murni. Sebagai gantinya, ekosistem STM32 sangat mengandalkan sistem timer PWM tingkat lanjut. STM32 menggunakan fitur register capture dan compare untuk mengatur sinyal PWM secara sangat presisi pada banyak pin sekaligus. Lalu ada aplikasi arsitekturalnya. Penentuan jenis keluaran harus menyesuaikan kebutuhan daya dan kehalusan sinyal perangkat. Sinyal audio membutuhkan keluaran yang sangat halus, sehingga wajib menggunakan DAC. Sebaliknya, perangkat yang butuh daya besar seperti motor DC dan lampu LED sangat cocok dikendalikan menggunakan PWM. Lalu karakteristik beban praktis di dunia nyata. Pada penerapan nyatanya, DAC mutlak digunakan untuk instrumen audio guna meminimalkan distorsi suara. Di sisi lain, PWM digunakan untuk mengatur kecepatan rotasi motor dan meredupkan cahaya LED. PWM dipilih karena mampu mentransfer energi daya tinggi tanpa membuat komponen microcontroller menjadi panas. Lalu selanjutnya adalah kerangka kerja pengambilan keputusan akhir. Kesimpulannya, rancangan arsitektur keluaran harus selaras dengan kebutuhan beban basic.
Gunakan sistem PWM jika aktuatorannya perlu menarik arus dan daya yang tinggi. Namun, Anda wajib menggunakan sistem TAC jika alat Anda membutuhkan gelombang analog yang benar-benar continue dan bebas dari noise. Jadi ini adalah penjelasan singkat mengenai TAC pada mikrokontrol STM32 dan ESP. Selanjutnya kita praktikum. Lalu ini adalah program untuk praktikum selanjutnya, yaitu kita akan melakukan praktikum DAC dan PWM. Jadi kita akan mencoba melihat gelombang PWM dari ESP32 melalui osiloskop. Jadi di dalam programnya terdapat konfigurasi modul PWM LETC, yaitu sistem mendaftarkan pin 25 sebagai jalur output. Pada ESP32, pembangkitan sinyal PWM dikendalikan oleh modul perangkat keras internal bernama LETC. Modul ini membutuhkan 3 parameter mutlak: saluran yaitu channel 0, frekuensi keluaran 5000 Hz, dan resolusi data 8 bit atau skala 0 sampai 255. Pada fungsi setup, instruksi LETC setup mengatur parameter mesin PWM tersebut, dan LETC attach pin menghubungkan mesin PWM ke pin basic 25. Lalu terdapat konversi skala resolusi atau map. Di dalam loop utama, prosesor membaca nilai kelistrikan ADC dalam resolusi 12 bit. Karena modul PWM dikonfigurasi menggunakan resolusi 8 bit, sistem menggunakan fungsi matematika map untuk menurunkan dan menyesuaikan skala angka dari 12 bit ke 8 bit atau 0 sampai 255. Hasil konversi ini langsung dikirimkan ke register modul PWM melalui instruksi LETC read untuk mengubah lebar pulsa sinyal seketika. Lalu terdapat logika penentuan fase atau transmisi data. Mikrokontroler membandingkan nilai PWM yang baru saja dikalkulasi dengan nilai PWM dari siklus putaran sebelumnya. Apabila nilainya lebih besar, variabel fase diubah menjadi teks naik. Apabila lebih kecil, diubah menjadi turun. Sistem kemudian merangkai nilai PWM murni, tegangan referensi, dan teks fase ke dalam satu paket format, lalu memancarkannya melalui jalur komunikasi serial. Lalu selanjutnya ada percobaan untuk mengontrol sudut servo. Jadi di dalam program ini terdapat library ESP32 servo. Jadi akan memodifikasi mesin PWM internal. Fungsi setup secara eksplisit mengalokasikan timer perangkat keras nomor 0 untuk memonopoli kendali pada sistem mengatur frekuensi operasi mutlak di angka 50 Hz, yang merupakan standar kelistrikan wajib untuk motor servo dan membatasi rentang lebar pulsa antara 500 hingga 2400 mikrosecond untuk mewakili sudut mekanis ekstrim. Lalu ada blok pemetaan sudut mekanis. Sistem mengambil data mentah dari pin potensiometer, itu resolusi 0 sampai 4095. Fungsi map pendistorsi skala angka tersebut dan mencetaknya menjadi skala sudut mekanis murni dari 0 hingga 180 derajat. Angka derajat ini kemudian dieksekusi langsung oleh fungsi myServoRate yang secara otomatis mengkonversinya menjadi lebar pulsa PWM yang presisi. Lalu ada blok logika fase dan serial. Identik dengan arsitektur sebelumnya, prosesor membandingkan nilai target sudut mekanis yang baru dengan nilai sudut pada putaran sebelumnya untuk menetapkan arah pergerakan dari servo, yaitu naik atau turun. Informasi ini lalu dibungkus dan dikirim melalui sirkuit UART ke serial monitor. Lalu selanjutnya ada percobaan untuk mengontrol intensitas cahaya LED atau dimmer. Jadi ada konfigurasi blok PWM beresolusi tinggi, itu berbeda dengan percobaan sebelumnya. Program ini mengatur resolusi perangkat keras modul keluaran PWM secara spesifik pada 12 bit.
Pengaturan ini membuat mesin PLN internal mampu memecah intensitas listrik keluaran hingga 4096 anak tangga kelistrikan. Frekuensi diatur pada 1000 Hz atau 1 kHz untuk mencegah terjadinya kedipan visual pada LED fisik. Lalu ada block bypass pemetaan skala karena resolusi perangkat keras masukan ATC 12 bit dan perangkat keras keluaran PWM itu 12 bit telah dibuat sepenuhnya seimbang secara struktural. Fungsi map dihapus dari kode ini. Microcontroller mengambil angka mentah langsung dari potensiometer dan seketika itu juga memindahkannya ke dalam register keluaran modul PWM LED. Metode ini menghasilkan transfer kendali tegangan yang paling cepat dengan latensi yang terendah. Lalu ada blok pemantauan sinkron, jadi proses kalkulasi nilai tegangan linear dan identifikasi arah transisi fase naik atau turun dieksekusi tepat setelah sinyal PWM diubah. Microcontroller mentransmisikan nilai intensitas asli rasio tegangan analog serta konfirmasi teks arah perubahan langsung menuju serial monitor dengan interval 50 milidetik. Dan selanjutnya konfigurasi platform I/O-nya untuk PSP32 masih sama. Ya, aman aja, ntar gue cut. Ini. Oke, sip terus. Kita akan cek. Oke, sip. Done.